channel Sejarah TV. Sebelum memulai podcast, mari dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share video ini. Tema podcast pada hari ini saya akan membahas mengenai sejarah pembantaian di Sulsel. Nika Belanda kewalahan juga di Sulawesi Selatan. Gerilya-gerilya di wilayah itu yang dipimpin pemuda seperti Andi Sele, Andi Sose, Ali Malaka, Walter Manginsidi, dan lainnya membuat Kolonel H.J. de Vries menilai situasi sudah sedemikian buruk di Sulawesi Selatan. Satuan militer Belanda di Sulawesi Selatan tentu tidak sebanyak di Jawa. Untuk tugas berat demi tercapainya keamanan setelah konferensi Malino itu juga jelang terbentuknya Negara Indonesia Timur atau NIT, maka pasukan khusus didatangkan. Komandannya adalah Letnan 1 Raymond Paul Pierre Westerling. Di bawah Westerling dalam DST terdapat pembantu Letnan Vermeulen. Pasukan itu tidak langsung beraksi. Beberapa hari setelah tiba, tampaknya setelah mengumpulkan data intelijen, pada 10 Desember 1946 bergerak pasukan itu menyusuri jalan ke arah Maros, menuju sebuah kampung bernama Batua. Pasukan DST dibagi dua untuk mengepung desa. Di desa itu 35 orang dieksekusi. Di antaranya 11 orang dituduh sebagai ekstremis dan 23 lain dianggap perampok. Tentu saja Batua bukan satu-satunya desa di mana pembantaian berlangsung. Pembantaian dilakukan dalam beberapa tahap di desa-desa sekitar kota Makassar, seperti Batua, Bolong Bodong, Tanjung Bunga, dan Kalukuang. Desa tempat mereka tinggal itu adalah sasaran pembersihan gerilyawan tahap pertama. Gelombang pertama menurut pelaku dan saksi sejarah pembantaian Westerling yang asli Makassar, Mauli Sailan, dilakukan dari 11 hingga 16 Desember 1946 di Makassar dan sekitarnya. Kedua, 17 hingga 31 Desember 1946 di Goa Takalar, Jeneponto, Polom Bangkeng, dan Binamo. Ketiga, 2 hingga 16 Januari 1947 di Bantaeng, Gantaran, Bulukumba, dan Sinjai. Keempat, 17 Januari hingga 5 Maret 1947 di Maros, Pangkajene, Sigeri, Tanete, Baru, Parepare, Polewali, Mandar, Sidenreng, dan Rapang. Pembantaian juga terjadi di Supa. Menurut Andi Monji, salah satu anak korban kekejaman Westerling, terdapat 208 orang terbunuh di situ. Di Supa, rajanya juga terbunuh selama operasi pembersihan oleh Westerling. Kengerian yang dilakukan Westerling itu jelas sesuatu yang disengaja. Dalam banyak catatan, Westerling mengadakan pertunjukan yang sering dianggap pengadilan militer, di mana kebenaran berada di tangan Westerling. Biasanya ketika Westerling datang, semua warga dikumpulkan di tanah lapang di sebuah desa. Laki-laki dewasa dipisahkan dari anak-anak dan perempuan. Rakyat jelata atau orang yang dicurigai atau salah satu warga disuruh untuk memberitahu di mana gerilyawan Republik yang dicap ekstremis. Tak lupa tembakan mematikan dipertontonkan kepada warga setempat. Dapat tidaknya gerilyawan yang dicari, jika sudah menakuti penduduk, maka ada harapan dari Westerling agar gerilyawan tidak dibantu lagi oleh rakyat sipil. Pasukan itu bergerak tanpa istirahat terlalu lama. Setelah Makassar dan sekitarnya, mereka bergerak ke selatan lalu timur. Setelah di Bulukumba, mereka bergerak ke utara, Sinjai. Dari Sinjai, mereka bergerak ke daerah yang lebih utara lagi. Dari Maros bergerak ke arah utara. Setelah Parepare, mereka bergerak ke daerah-daerah yang kini masuk Provinsi Sulawesi Barat, yakni Polewali dan Mandar. Dari sana bergerak ke Sidenreng dan Rapang. Dua daerah ini belakangan menjadi satu Kabupaten Sidenreng Rapang atau Sidrap. Selama masa-masa operasi Westerling itu, cara kekerasan dan teror adalah dominan. Apa yang dilakukan Westerling dan pasukannya tentu 11-12 dengan Hans Christoffel dan Overste van Dieland beserta pasukan Marsuse dalam aksinya di Gayo Alas pada era kolonial. Mereka hanya beda zaman. Demikian pembahasan mengenai sejarah pembantaian di Sulawesi Selatan.
Apabila ada pertanyaan, dapat ditanyakan di kolom komentar. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.